Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sudah join di ngopi. Jadi ngobrol sambil ngobrol ya, kita belajar. Jadi bukan hanya saya aja yang nanti berkontribusi, jadi teman-teman juga bisa berkontribusi. Ngobrol misalkan ada saran ataupun ada pertanyaan, silakan langsung. Jadi kayak saya macam kita kopdar ya, kopdar di warung kopi gitu, ngobrol, belajar bareng seperti itu. Jadi bukan saya aja yang ngobrol. Mungkin yang sudah familiar seperti di sini ada Bapak Priyanto yang sudah familiar di bidang STM 32 ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar di STM 32 silakan kalau mau nge-share ilmunya tentang STM 32 itu seperti apa sih cara mengoperasikannya dengan Arduino IDE itu. Jadi di sini itu saya punya dua modul STM 32 ya, yang versi black dan versi blue. Jadi ada blue pill dan black pill. Tuh. Jadi itu. Jadi kenapa dipesan kok ada dua versi ini gitu. Jadi ternyata pinnya itu berbeda dengan yang black pill maksud dengan blue pill ya. Ada perbedaan. Contohnya seperti LED built-in-nya itu berbeda. Kalau pinnya built-in-nya black pill itu di PB12 ya. Kalau yang blue pill itu berada di PB13. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ini kan blue pill. Jadi blue pill ini dia mempunyai analog sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 analog. Nah, sedangkan kalau PWM-nya, PWM itu yang gambar ini. Apa ini? PWM ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 pin PWM. Dia kerjanya pinnya ini, dia berada di tegangan 3,3 volt. Kalau nggak salah ya. Silakan dikoreksi. Kalau memang ada yang nggak sesuai yang saya sampaikan. Karena saya juga masih belajaran. Terus untuk di sini uploadnya itu ada 3 cara sebenarnya. Bisa via USB to TTL, yang mana bisa dikoneksikan ke pin PA9 dan PA10 untuk TRX-nya. Sedangkan kalau yang via USB, itu via port ini, via USB. Tetapi harus diisi downloader dulu. Isi downloader dulu. Kemudian cara yang ketiga yaitu via ST-Link. Nah, kalau via serial, USB itu serial, jumper ini harus dirubah. Yang sebelah kanan itu dipindah ke bawah jumpernya. Nah, sedangkan kalau via USB ini tidak usah dipindah. Sedangkan kalau via ST-Link ini tidak usah pindah jumper juga. Itu. Jadi itu perbedaan dari 3 upload ya, upload coding ke STM32. Itu dari segi pengalaman yang saya gunakan. Tetapi di STM32 yang versi blue pill ini, dia itu informasinya Mas Kurniawan, ya, Cak Kurniawan, itu ada komponen yang tidak sesuai dengan ukurannya kalau nggak salah. Jadi kalau kita untuk upload versi USB itu harus ada yang dirubah dahulu. Tetapi kalau yang versi black pill itu kemarin saya nyoba nggak ada masalah. Jadi tinggal di setting aja firmware-nya, di-upload aja firmware-nya yang untuk
downloadernya buat via USB ini mungkin bisa diupload. Tuh. Jadi oh, Cak Gunawan. Selamat datang Cak. Waalaikumsalam Cak Gunawan. Semangat Cak. Wis. Saya juga. Ya lanjut. Itu ya. Itu dari segi pin-nya. Terus di STM32 ini juga ada pin CAN, RX, dan TX. Cuma saya belum pernah gunakan yang pin ini. Kalau yang Arduino sudah pernah, untuk CAN bus sudah pernah. Terus perbedaan juga di STM32 versi Blackpill dan Bluepill ini, yaitu di Bluepill ini ada pin 5 volt. Jadi ada pin 5 volt di sini. Sedangkan kalau di Bluepill itu tidak ada pin 5 voltnya. Jadi kalau teman-teman mau memasang USB to TTL, USB apa? TTL to RS485 yang kebanyakan di mainan Modbus. Itu kan TTL to RS485 kan teganannya 5 volt. Nah, saya sarankan sih menggunakan versi Bluepill. Nah, ini kan kita bisa mengisi 5 voltnya buat suplainya STM32 ini dan juga untuk TTL RS485. Jadi itu pengalaman saya. Jadi kemarin saya desain pakai Blackpill ini, pakai USB TTL, ternyata tidak ada pin 5 voltnya. Akhirnya saya menggunakan AMS berapa itu? 117 atau berapa itu? Buat menurunkan dari 5 volt ke 3,3 volt. Itu yang dari pengalaman saya. Perbedaan pin 5 volt dan 3,3 volt di Blackpill maupun di Bluepill. Terus ada lagi perbedaannya, tadi sudah ya, LED built-in-nya. Kalau Bluepill ini PC13, kalau Blackpill ini di PB12. Jadi kalau mau nyoba LED built-in-nya itu PB12 itu Blackpill. Kalau yang Bluepill itu PC13. Ini PC13 tadi. Ya, PC13 ini ya. Nah, sedangkan di sini juga include namanya apa? RTC ya. RTC. Jadi tinggal dikasih baterai aja untuk mensuplai baterainya. Yang mensuplai RTC-nya. Itu perbedaannya kalau dengan Arduino. Kalau di Arduino kan nggak ada RTC-nya. Dia kan apa? Eksternal, tambahan sendiri. Kalau untuk apa? RTC-nya. Itu perbedaannya dengan Arduino. Kalau perbedaan selainnya, kalau dari kita compare dengan harga yang sama, yaitu kita bisa mengompar dengan Arduino Nano ya. Harganya kan hampir sama, sekitar 30 ribuan. Mungkin ada yang 29, 28 juga. Jadi kalau kita compare dengan Arduino Nano, masih menang STM32 ini dengan harga yang sama. Dan kalau kita bandingkan fiturnya, pasti fiturnya lebih banyak di STM32 ini. Itu pin out lebih banyak. Kemudian ada pin TX-RX-nya lebih dari 1. Ada serial watt-nya ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 watt ya. Atau 4 ya. Ini serial yang bisa buat upload. Gitu. Jadi teman-teman nguploadnya misalkan mau buat komunikasi dengan perangkat lain, itu bisa menggunakan serial yang lain. Tuh. Terus apa lagi ya? Oke, mungkin dari teman-teman ada ngobrol atau pertanyaan terkait STM32 yang sudah saya sharingkan pengalaman saya tadi. Silakan. Oke, kalau bisa, kalau malu ngobrol bisa langsung di via chat ya. Via chat silakan kalau ada pertanyaan. Nah, selain itu Caci juga mau nyoba injektor ini, konverter dari tegangan ke arus ke tegangan kali ini ya.
arus kedagangan. Jadi apa? Di sini saya nyobanya itu mau saya masukkan ke Arduino STM32. Jadi ini ada injektor. Ada injektor. Jadi injektor ini ternyata juga harus membutuhkan supply ya. Dulu kalau punya kantor dulu itu pakai baterai. Kali ini yang saya beli kemarin itu harus menggunakan supply eksternal. Mungkin karena harganya yang paling murah ya. Tuh. Terus dari sini kemudian masuk ke apa namanya? Voltage to current. Current to voltage. Atau mungkin teman-teman apa bisa dia dari voltage ke current? Saya belum pernah nyoba. Karena kan inputnya STM32 ataupun Arduino itu kan tegangan ya, voltage. Nah, jadi ini sebagai supply, kemudian di sini buat nyaply injektor dan juga nyaply ini konverter ini. Nah, kemudian dari injektor ini mengeluarkan arus dimasukkan ke ini voltage voltage ke current tadi, kemudian voltage tadi masuk ke STM32. Tuh. Ya. Tapi untuk percobaan kali ini kita akan nyoba via ST-Link ya untuk uploadnya STM32 kali ini. Informasi dari Cak Priyanto, RTC internal kurang presisi karena pakai clock internal. Oke, begitu ya Cak Priya. Cak Pri, suaranya dikeluarkan Cak Pri. Ojo isin sini Cak Pri. Nah, terus apakah yang lebih presisi itu RTC yang tipe berapa Cak Pri? Kalau buat STM32, apakah DS3231 ataupun 3021? Kalau pengalaman saya sih di STM32M407 ya ini eksternal kristal. Sepengetahuan saya itu sih. Oh ya, kalau yang presisi pakai itu ya? Ya, iya, pengalaman saya itu. Oke. Kalau yang sama kecil kan kurang presisi. Mungkin yang lainnya? Kalaupun RTC eksternal clock-nya, kalau kualitasnya jelek juga sama aja, nggak presisi. Karena nggak ada temperatur correction-nya di situ. Itu pengaruh juga ya, Cak? Pengaruh banget. Kalau saya sendiri pakainya pasti eksternal. Ini juga pakai eksternal ya? M32 juga, pakai eksternal juga. Ini di S3231. Bikin apa itu Cak Pri? Cak Tri? Ini untuk arcing detection, Pak. Jadi kalau misalnya sebelum hubung singkat itu pasti kan ada arcing istilahnya, ada percikan gitu. Itu untuk deteksi itu. Oke. Mas Doni, kalau mau cari library yang kompatibel dengan STM32 di Arduino IDE gimana, Pak? Kalau mau cari library-nya bukan buat STM32-nya ya berarti ya? Cak Doni? Cak Doni? Mana Cak Doni? Oke. Kalau masalah library, contohnya saya kemarin cari library Modbus RTU ya. Itu pun saya nyoba satu persatu. Kan banyak tuh library Modbus RTU. Akhirnya ketemu yang simple Modbus Lab. Itu yang cocok yang saya gunakan di STM32 sebagai Modbus Lab. Kalau yang lainnya saya belum pernah nyoba sih. Kalau nyoba MQTT sih juga
nggak ada masalah sih pakai PubSub client nggak usah ya. PubSub client itu masih bisa juga buat STM2. Jadi selama kalau dikompil pakai biasa buat Arduino ataupun ESP32 selama dikompil nggak ada masalah, diupload normal, berarti dia cocok gitu aja sih. Asli. Kalau mungkin dari teman-teman yang lain yang pengalaman pakai library buat STM32 mungkin silakan. Kalau mau buat STM32 bisa cari di blog saya juga ada. Sudah pernah saya upload ya tutorialnya. Hijrah STM32. Nah, jadi ini sudah ada kalau mau download boardnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan STM32 ini di Arduino IDE, itu pertama teman-teman harus download board manajernya, yaitu SUMBoard Cortex M3 ya. SUMBoard Cortex M3 di tool board manager, cari SUMBoard ya. Nah, SUMBoard ini M3 ini itu setelah selesai install, silakan download STM32 di sini. Kemudian di copy di Arduino program file Arduino di sisi hardware. Start Arduino IDE-nya. Kemudian kalau ini versi itu ya, versi ESP2TTL uploadnya. Nah, sekarang kan kita mencoba bagaimana sih via ST-Link. Kali ini saya mencoba untuk versi hanya Blink. Ya. Blink. Jadi di Blink ini kali ini saya dekatkan kameranya. Oke. Nah, jadi kalau yang blue pill kan PC13 ya, PC13 ke output, dan di sini saya setting 1 detik menyala, 1 detik mati. Nah, kalau di STM32 itu sesuai dengan keterangan PC13. Jadi kalau di pinout tadi kan ada PC13 juga ya. Nah, PC13. Nah, kayak gini. PC13 di pin berapa PC13 seperti ini. PC13. Atau bisa nggak Cak Pri atau Cak Tri menggunakan label nomor yang ini? Bukan PC13. Gimana Cak Tri? Nanti sebentar. Gimana? Untuk pelabelan di Arduino IDE itu menggunakan yang kuning ini atau bisa menggunakan yang versi biru ini. Itu belum pernah nyoba. Saya kebanyakan ngodingnya pakai Cube IDE langsung. Oh, bukan Arduino IDE ya? Jarang pakai Arduino IDE. Oke, Capri apalagi Capri, bukan penggemar Arduino IDE juga. Oke, kita coba yang PC13 dulu ya. Saya upload. Jadi cara uploadnya, silakan pilih buat STM32-nya yang ini ya, generik STM32 F103C series. Ini. Kemudian upload metodenya via ST-Link. Jadi ST-Link itu bukan deteksi di port, tetapi langsung bila aja ST-Link. Di portnya ini nggak usah diabaikan aja. Nah, kita coba upload.
Sebentar. Set. Ya. Upload. Nah, di sini sudah kelihatan dia kedip. Ya, kedip. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Saya angkat kameranya. Ya, dia sudah kedip yang warna hijaunya. Nih, sudah kedip 1 detik, 1 menit, 1 detik mati, 1 detik nyala. Tuh, itu yang tadi via ST-Link tadi. Jadi kita tidak usah memikirkan dia di port berapa. Tuh. Sebentar. Taruh situ dulu. Sama minumnya ya. Sama minumnya. Untuk sambungan ST-Link-nya gimana, Pak? Oh, sambungan ST-Link-nya. Oke, sebentar. Kalau sambungan ST-Link-nya, Pak, carikan. ST-Link Arduino. ST-Link. Jadi, ST-Link STM32. Cara nyambungi, nah, seperti ini. Saya copy dulu. Oke, sebentar. Jadi SVDO itu ke pin ini, apa SVDO juga apa? Kalau salah ini. Bentar, saya cek dulu. Ya, DIO ke DIO. Kalau yang SVCLK ke CLK. Ya, hijau ke hijau. Kemudian 3 volt ke 3 volt. Jadi STM32 ini berjalan di 3,3 volt. Kemudian ground ke ground. Jadi cukup 3 pin ini aja. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan mana pin CLK, mana pin SDIO, mana pin 3,3 volt. Jadi dari susunan apa ini namanya? Pin apa ini? Saya kurang paham. Oke. Ada pertanyaan dari Cak Agus. Buat STM yang ori biasanya buatan mana? Nah, mungkin yang biasa mainan STM ori buatan mana, Catri? Kalau ori sekarang ya tetap buatan Cina. Semua aplikasinya di Cina. Cuma kan lisensinya ada yang autor apa? Dari mana? Dari US, tetap desain tetap manufakturnya di Cina sekarang kok. Oh, semua China ya berarti ya? Oke, dijawab Cak Agus ya. Jadi cloningan STM32 ini banyak. Yang saya belum pilih ini bukan versi push button ini juga. Ada versi yang pakai push button putih. Itu. Kalau mau ori beli apa yang Discovery itu. Lah itu ya. Harganya juga. Ori itu belum ada cloningannya kalau itu. Lumayan itu. Harganya lumayan. Kalau mau cloning mungkin masih mikir-mikir ya. Harganya juga kan berapa? 300-an ya? Tadi ada yang ngecat tadi 300-an tadi. Ada yang jual 500 bahkan. Asli ya, campur ini ya. Oke, terjawab Pak Adrin ya. Bisa asal oprek library-nya. Oke, Cak Enda minta slide. Oke, nanti Cak Enda. Oke, dari pertanyaan tadi terkait ST-Link sudah terjawab ya? Mas siapa tadi dong? Oke, sudah. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita coba rubah. Jadi pin out-nya sesuai dengan yang warna biru. PC13 kan pin 2 ini ya. Kita coba pin 2 saja. Apakah dia masih bisa kedip? Nah, kan nyoba mumpung gratis. Nggak bayar. 2. Mungkin waktunya agak kita cepetin biar ada perbedaan. Setengah detik. Kita upload.
Jangan lupa disambi ya kopinya ya. Siap. Oh ternyata dia tidak mau. Saya rubah kopi 2 nggak mau. Dia jadi dia misalnya di pin PC 13 gitu ya. Oke, sekarang kita nyoba ke yang black pill. Black pill itu PB12. 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 Kita akan mencoba yang versi black pill. Ya, black pill, yang satunya lagi sekarang saya pindah. Jadi emang agak simpel ya. Cukup pindahkan 4 pin aja cukup. Nah. Ya. Di sini ini masih blink aja. Ke pin menjadi setengah detik. Upload. Jadi sangat simpel sekali uploadnya, cuma 4 pin dicolokin, nah cepat, nah dia menjadi cepat blinknya. Itu perbedaannya. Itu perbedaan antara black pill dengan blue pill. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau yang pakai 12 sepertinya gimana? bisa ditulis 13 saja. Gimana? Silakan. Kalau yang PC 13 bisa ditulis 13 saja, Pak. Oh, 13 saja, nggak usah PC. Oh, tadi yang bukan yang pin warna biru ini berarti ya? Coba 13 saja bisa, harusnya bisa. Oh, bisa 13 saja ya. Oke, berarti ini saya coba 12-nya bisa. Berarti ini yang sekarang kan saya di black pill ya. Berarti 12 saja cukup. Kalau blue pill itu chipnya apa sih? F110 atau F410. Gimana? Saya coba 12 saja ya. Bentar. Nah, black pill ini kan W12. Sekarang waktunya saya ganti menjadi 5 detik atau 2 detik lah. Biar nggak terlalu lama. 2 detik. Oke, saya upload. Kalau saya ganti 12 saja, dia tidak mau. Kalau black pill nggak mau, tapi kalau blue pill mau. Oh, berarti cukup itu aja ya berarti ya? Oke, saya pindah ke... Ini beda lagi ternyata. Oke, tak pindah ke blue pill. Nah, blue pill dengan cukup 13 saja ya? Oke, 13. 13. Oke, 13. Nggak bisa ternyata. Saya coba 13. Nggak bisa. Nggak mau. Nggak mau ada. Nggak mau. Ternyata mappingnya bukan 13 32 ternyata. PC 13 ke 32. Berarti dia main pinnya yang pin ini tadi, PC tadi. PC itu kalau di Arduino mappingnya ke 32. PC 13 itu ke 32, PC 14 ke 33, 32. Kalau 32 itu sama dengan PC 13. Oh gitu. Oke, sekarang kita coba ya. 32 berarti ya? 32 coba. Oke. 32.
Ada pertanyaan dari Pak Doni, kadang yang ori kata masing di bawah yang asli, tidak sesuai dengan nama yang di datasheetnya. Apa semua versi STM bisa diprogram pakai Arduino IDE? Nah, kalau yang ini bisa, yang 32 bisa ya. Jadi bentar, kameranya nggak kelihatan. Ini ya, dia bisa kedip. Kelihatan ya di monitor ya. Jadi menggunakan yang pin mappingnya tinggal lihat di di package-nya Arduino itu kan udah ada semua. Pin mappingnya lihat di mana, Mas? Astri tadi. Di Arduino kalau pakai Linux ada di C user app data lokal Arduino 15. Atau mau di Google apa? Ada. F1. Atau ini? Oh, ini Nucleo. Ini ya. Bentar. Nah, PC13 mana PC13? Kok ini malah 34 ya? Bukan ini berarti ya? Udah kesimpan di Arduino juga, tapi letaknya agak dalam jarinya. Oke, yang ini coba di unmute dulu biar suaranya nggak masuk. Kalau memang suaranya sekitar lagi ramai. Saya mute dulu ya. Yang sekiranya daerahnya sepi silakan ngobrol. Biar yang lainnya nggak masuk suaranya. Oke, ada pertanyaan juga dari Mas Om yang tadi ya. Mas Azizun Hakim, kalau versi STM32 bisa. Nah, kalau hari ini saya mencoba yang versi Black Pill dan Blue Pill, Mas Hakim ya. Kalau yang versi lainnya saya belum pernah nyoba. Jadi mungkin kalau versi lainnya kan tinggal milih boardnya versi apa. Di sini kan sudah tersedia, ada Maple, ada 103, Nucleo ada juga. Cuma saya belum pernah nyoba. Gitu ya Mas Hakim ya. Oh ini pin out-nya ya Mas Tri ya, di APW data itu ya. Mas Tri? Udah mappingnya kayak beda deh Pak itu. Itu F100. Iya di Ada Mas Agung bertanya, untuk software asli untuk memprogram STM32 itu apa? Kan ada Kub IDE, ada Kail gitu ya. Mas Tri pakai apa Mas Tri? Uploadnya Mas Tri? Kalau dulu awal belajar saya pakai Kail. Terus kalau sekarang saya cari yang open source saja pakai Cube IDE. Kalau Cube IDE ini kan bisa running di Linux, Windows sama Mac juga bisa jalan semua. Karena saya pakai multi OS, jadi saya pilih yang bisa jalan di semuanya. Oh gitu. Apa kalau Kail bayar kah gitu? Ya, Kail juga bayarnya lah mahal. Tapi ya ada bajakannya juga pasti ada. Gitu ya. Ada perbedaannya. Dia berbayar dengan Kub IDE ya. Ya. Ada Atomic True Studio juga ada. Banyak. Oh, STM Kub IDE ini ya. Oke. Ada True Studio. Wah, itu ada ternyata di sini tuh ada, iya, ada pemain STM32 sebenarnya. Dia malu-malu untuk ngobrol ini. Ada Kail, bisa STM Kub Mac, bisa pakai kode kop. Mas Doni nggak recommended, kenapa Mas Doni? Kenapa Mas Doni?
Nggak recommended-nya kenapa? Apakah dia ada hub-nya atau gimana? Menggunakan kub IDE? Oh, cuma denger-denger aja. Belum pernah megang. Dicoba dulu Pak, sebelum bilang denger-denger. Kalau saya udah kepincut soalnya keep IDE itu. Oke. Ada saran dari Bapak Adrin selaku yang punya Adrini. Simor pakai boot Nucleo. Itu Nucleo yang versi berapa, Pak Adrin? Gimana? STM32 versi Nucleo. Ya, sebenarnya STM32 juga, cuman kalau boardnya itu kan dia belum ada cloning yang tahu saya. Terus lain nanti itu kompatibel dengan yang selama ini kan Mas Fuad suka main numpuk-numpuk. Ya. Yang benda mati kan numpuk-numpuk. Lain juga ceritanya, tapi jadi hidup. Nah, kalau tumpuk dengan Simor, saya kira ini nilai jualnya lebih mahal dan keampuhan dari chip microcontrollernya STM32 dengan versi atau tipe yang itu variatif. Apakah yang ini putih ini ya, Pak Adrin? Benar. Nucleo itu ada berapa versi untuk boardnya, tapi yang kompatibel untuk pin I/O-nya yang support untuk sil-sil pada Arduino Uno itu malah chipnya itu yang sudah saya lupa yang. Apakah dia juga bisa dengan itu pin Etheracil? Gimana? Dengan Etheracil? Ya, justru itu makanya saya rekomendasikan yang board Nucleo karena itu bisa numpuk langsung dengan Ethernet. Library-nya juga banyak. Jadi untuk Simor versi STM32 pakai board Nucleo itu bisa bertambah nilai jualnya dan mungkin pasarnya menjangkau internasional sampai Zimbabwe. Gitu ya. Iya. Kemarin Pakistan pun minta bikin coding nggak bayar-bayar itu. Gagal transaksi saya. Dia mintanya pakai visa, nggak punya visa, yes, ikhlasin aja. Jadi gini ya, pakai kalau Etheracil tinggal numpuk aja, tapi belum pernah nyoba sih. Mungkin kalau dari harga berapa ya kira-kira ya? Harganya lebih mahal sih. Let's go Tokopedia. Kalau soal harga sih sebetulnya bisa murahnya itu di bawah harga Simor. Iya, harganya cuma 260 lah ya, masih nututin ya. Oke, saran yang bagus. Nucleo yang sudah ada Ethernetnya aja. Oh, Nucleo yang sudah Ethernetnya. Ya, tetapi pernah nggak Pak Adri menggunakan Nucleo ini pakai Etheracil, terus pakai library yang dari bawaan Arduino? Ya, kebetulan saya sudah punya satu, pernah nyoba, cuman sayangnya cuma sampai Blink. Oh, belum sampai Etheracil. Dan itu tuh. Itu 32F4 itu sudah jauh dari Blink loh. Itu ada versi chipnya itu jauh lebih di atas dari sisi kecepatan maupun fitur-fitur yang ada di STM32 di board Nucleo ini. Terus itu patahan, boardnya itu kan ada dua bentuk tuh. Itu bisa dipatahkan untuk ST-Link-nya. Jadi suatu waktu kalau mau irit, Simor bisa beli board Nucleo-nya. Terus kalau supaya nggak perlu di-upload oleh user, Simor bisa patahin aja itu board untuk ST-Link-nya. Itu bisa dijual lagi.
Oh gitu ya. Untuk hadiah itu. Buat hadiah. Ini yang ada ethernya. Ada ether, ada pot ethernya, Nucleo F4. Ya, kamu ngapa? Kamu diverifikasi. Nah, oke, kalau memang saya coba lah, insya Allah yang versi ini dulu aja ya. Nanti kalau sukses, ya saya coba. Kalau nggak sukses, mungkin saya lempar nanti. Oke, terjawab ya Cak Enda ya. Bentuknya Nucleo seperti ini. Saya juga masih baru ngerti Nucleo itu makanan yang seperti apa. F413ZH dan sejenis yang include internet. Oh, yang ini tadi ya, yang benar harga 500-an. Mas Doni ini biasanya pakai apa untuk coding STM32? Mas Doni? Tadi kan infonya tidak pakai PDE ya, masih belum pernah megang juga. Oh, belum pernah megang STM32. Oke. Tadi jawabannya. Oke, tadi yang masalah pinout sudah tercerahkan juga. Dia kalau nggak mau pusing berarti nggak usah lihat pinoutnya yang dari Mas Tri kan kita harus lihat di ini ya Mas Tri ya, C user ini melihat pinoutnya. Kalau teman-teman nggak mau pusing bisa pakai versi ini, PB berapa, PA berapa, PC berapa, seperti itu. Nah, oke. Kemudian baru proses bikin robot ini dari migrasi, kemudian tapi masih pakai Arduino DS, dari Arduino Mega A. Oke. Sekarang nyoba injektor ini ya. Injektor ini, nah di sini voltage to current, dia spesifikasinya dia supply-nya itu 7 sampai dengan 36 volt. Ya. Jika output membutuhkan lebih dari 10, input harus lebih dari 12. Tuh. Nah, setelah power on, tiba indikator akan on, bisa cek wiring. Itu masalah jumper. Nah, ini adalah jumper untuk posisinya dia mau outputnya mau yang ke berapa. Misal nih, kalau menggunakan versi STM32 kan 3,3 volt ya maksimalnya ya. Berarti di pin 1, 2 itu off, pin 3 dan 4 itu off. Jadi jumpernya ini diambil semuanya. Ya, nggak usah pakai jumper lagi. Itu kalau menggunakan STM32 maupun ESP. Kan range-nya kan 3,3 volt. Nah, ini yang versi 420 mA. Sedangkan kalau yang 0 sampai 20 mA, 3,3 volt itu pin 1 2 itu on, pin 3 4 on. Tapi kok sama ya? Pin ini sama juga. Atau perbedaannya di apa? Dia itu. Jadi itu. Jadi kita coba dahulu. Nah. Cuman STM32 ini kalau nyoba ST-Link outputnya serial itu bisa nggak, Cak Tri? Jadi saya ini mau nyoba ini. Ah, bisa. Jadi nyoba ini kan analog serial ini. Ya, supaya nampil di serial monitor ini caranya gimana? Pakai ST-Link, bisa nggak? ST-Link tertentu saja yang bisa, nggak semua ST-Link. Oh gitu. Oh jadi ada ST-Link itu macamnya banyak ya berarti ya?
Ya. Apalagi kalau yang cloningan yang ya 30 ribuan itu nggak bisa. Itu. Terus yang bisa itu yang harga berapa ya? Yang bisa itu yang bawaannya Discovery atau Nucleo itu bisa. Harganya Terus berapa? kalaupun yang bawa ya beli Nucleo itu bonus sterling kan. Itu bisa itu kan. Yang model gini pun nggak bisa. Ya original kayak gini pun nggak bisa. Kalau saya di Cube IDE nggak pakai apa? Atau yang ini, yang versi ini dah, yang putih ini. Yang putih ini bukan? Putih ini seperti yang punya saya yang putih itu nggak bisa itu. Nggak ada fitur serialnya juga. Oh, yang putih ini nggak bisa ya? Pakai seri SBV, serial wire viewer. Itu butuh perlakuan khusus lagi. Sebentar. Yang model-model gini nggak bisa. Oh, ini nggak bisa ya? Kalau beli Nucleo kemungkinan kalau Nucleo kan port hitungannya masih baru semua. Di situ ada port serialnya. Atau yang kita berarti pakai USB to TTL berarti ya untuk nyoba dia apa jalannya di berapa? Oke, saya coba dulu aja. Nanti saya coba pakai USB to TTL. Oke, tak cari dulu USB to TTL ku. Banyak obrokan yang belum terjamah. USB to TTL. USB TTL-nya sebentar ya, saya cari USB TTL dulu. USB to TTL-nya nggak ada. Oh, ini ada. USB TTL-nya ada. Saya akan nyoba ke ini sudah ada nih. Oke, jadi pertama saya upload dulu via ST-Link, teman-teman. Nah, via ST-Link ini ya, via ST-Link analog serial, via analog serial. Kemudian pinout-nya saya menggunakan versi, bentar. Saya taruh di PB1, di PB1 ya, pin ADC-nya. Pin PB1. Berarti sini PB1. Ini PB1 nanti serial analognya di sini. Oke. Saya upload dulu ST-Link, sudah ST-Link. Saya upload.
Sudah down uploading. Sekarang saya jalankan STM32 ini pakai USB to TTL. Oke, saya lepas dahulu. Nah, kemudian saya pakai USB to TTL. USB to TTL 5 volt. Hitam oranye, hitam merah itu terus PA9 sama PA10. A9 sama A10. A10-nya itu kalau nggak salah dia TX. Dia benar. A10 TX, A9 RX. TX-nya hitam. Oke, A9 A10 sudah berjalan. Sekarang saya kembalikan ke kamera ya. Oke, STM32 sudah nyala. Sekarang Arduino IDE-nya di COM 7 ya. Jalankan. Dia di baterai 12. Terbalik ya. 9S. Atau sekarang saya coba upload pakai USB to TTL ya. Saya pindahkan jumpernya. Kemudian di sini berarti upload metodenya via serial. Ya serial, COM-nya COM 7. Dan saya upload. Ya. Nah, kalau uploadnya versi ini, silakan di reset dahulu, baru upload ulang. Nah, kalau seperti ini, berarti dia sukses untuk uploadnya via USB to TTL. Tadi ada perbedaan ya. Tadi kalau seperti yang pertama tadi itu gagal. Kalau yang sini tadi starting execute at address ini dia berhasil uploadnya. Jadi harus ditekan reset dahulu di STM32. Nah, dia muncul 1063. Coba saya kecilkan. Nah, dia ada perubahan ya. Jadi ini voltage to regulator, voltage to current. Ya, voltage to current. Cuman dia di sini tadi saya setting 420 mA. Ya. 420 mA, cuma saya kurang paham main scalingnya itu seperti apa. Karena kalau di lapangan kan dulu nggak pernah ya. Dulu terakhir main transducer
transducernya Siemens, transducer Siemens yang transducer buat arus yang buat dari monitoring arus di kartu induk. Jadi ini saya naikkan menjadi 20 mA. Ini 20 mA ya. Jadi kalau di STM32 itu kan dia kan 10 bit, 12 bit. 12 bit itu sama dengan 4096 ya, kalau nggak salah ya. 4096. Tuh. Saya naikkan, dia naik terus. Tuh. Jadi ini konverter ini bisa ya digunakan ya, konverter yang bawah tadi, yang nah, konverter yang ini jumper tadi saya lepas karena dia kalau dilepas kan jadi 3,3 volt ya. Tuh. Tuh. Saya injek sampai dengan 29 mA. Nah, cuma saya kalau 3,3 volt itu dia seharusnya di value 4096. Nah, di sini kalau 1.500 berarti 3,3 volt ya, mungkin sekitar 1 voltan ya, 1 voltan. Jadi kalau saya putar sampai 38, 39 ini, nah kan ini hampir, nah di sini hampir berarti kan 2 volt, kan 2 kali lipat ya, setengahnya dari 4096 ya. Ini hampir 1,5 volt, hampir 1,5 volt kalau di sini. Gitu. Oke teman-teman, silakan kalau mau bertanya tentang voltage regulator ini. Apa STM32 yang bisa diupload via USB TTA harus ada bootloadernya dulu seperti apa? Oh, enggak pakai, dia sudah ada. Tinggal upload aja. Kalau yang pakai USB harus ada bootloadernya. Begitu Mas Agus. Copy Mas Agus. Pak Fuad. Silakan. Itu di mejanya samurai ya? Yang mana? Yang ini. Bukan, itu loh di depannya meter itu. Hanya meter. Nah, mirip ya. Bukan. Pojokannya meja itu. Oke, silakan kalau mau bertanya sebelum saya close jam 21.29 pas di jajan Cak. Mau nggak Cak kopinya Dion Cak? Kalau dari baru langsung pakai USB to TTL bisa ya? Bisa, nggak usah pakai itu, buat loader nggak usah, langsung aja. A9 sama A10, TX-nya. TX di A10, A9-nya RX. Yang perlu mungkin drivernya. Oh, kalau pakai USB. Driver TTL-nya itu ya? Ya. Oke. Oke, sudah. Nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau mau ngobrol, pertanyaan terkait STM32. Kalau nggak ada, saya akhiri. Library apa beda? Library apa Pak Elmi? Ya Pak Elmi. Library apa Pak Elmi? Bisa di loudspeaker Pak Elmi. Oh, perbedaan library-nya. Arduino Pak. Arduino,
STM32 bisa kayak library Arduino, cuman kadang-kadang ada yang nggak cocok. Nah, soalnya aku pernah nggak cocok. Ya, cari yang cocok, Mas. Kayak saya kemarin ngoprek Modbus Slave, itu pun saya coba satu persatu. Akhirnya yang cocok library yang buat Modbus Slave itu Simple Modbus Slave. Itu yang cocok. Yang lainnya nggak cocok. Simple Modbus Slave. Oke, Cak. Gitu ya. Jadi kalau masalah cocok gak cocoknya, nah itu katanya Pak Adrin dioprek dulu isinya. Oh. Isi library-nya. Kadang kan gak cocok itu karena seperti definisinya pin-nya itu mungkin ada yang bentrok ataupun yang nggak sesuai mungkin seperti itu. Oh, ya. Oke, ada lagi? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Saya capture dulu ya. Kirim ke teman-teman yang sudah ngobrol malam ini. Mas Basuki lagi ngoprek apa, Mas Basuki? STM 8. Oh, STM32 juga? Bukan, yang 8 ya. Oh, STM8. STM8 yang harga 20 ribuan itu bukan? Iya, benar. Iya. Itu STM8 itu adanya STM32 atau gimana ya? Saya penasaran mau beli juga. Lebih kecil lagi kan. Apakah dia ada sendiri library-nya? Ada apa? Ya, sama aja sih. Boardnya. Kalau STM32 yang blue pill, black pill kan tadi kan ada kayak di pin berapa tadi, apa tipe boardnya generik tadi seperti itu. Mungkin yang STM8 itu mungkin kalau di lebih kecil lagi ya, segini. Itu ya. Ini sama aja ya. Kalau kita beli yang 32 kan kapasitasnya kan lebih tinggi. Juga flashnya juga lebih tinggi lah. Kalau ini kecil banget 8 kali. Oke, next insya Allah mungkin ya. Iya. Pakai apa, ST-Link juga itu uploadnya? ST-Link juga yang harga 30-an. Oh, kirain yang tadi yang Mas Tri tadi ya. Yang berharga berapa tadi itu ya? Yang 500 nanti dulu. Oh. Oke. Sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Iya. Yang hampir silent ini Mas Tito ini. Nggak ada kabar. Oke, kalau memang udah nggak ada pertanyaan, terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang salah selama ngopi. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Nanti ditaruh di YouTube ya, Mas Fuad ya. Iya, jangan lupa like, saya komen lah. Mantap. Ya, assalamualaikum. Salam. Makasih Cak Fuad. Oke, sama-sama. Ya, pamit ya. Monggo. Jangan lupa sarapan. Ya. Jangan lupa makan nasi kuning. Nah, pamit ya. Mari kita makan itu aja dulu. Makan nasi gila, makanya jadi gila sekarang. Jadi ya, sering makan nasi kuning. Iya. Cak, si Koko baru pulang tuh, Cak, mukanya, Cak. Jadi diajakan barengan nggak mau dia, Cak. Iya, minggu depan ya, jangan lupa ya. Katanya mau jadi sponsor acara ngopi itu. Insya Allah nanti kita siapin dulu semuanya tuh. Iya, siap. Boleh. Tenang aja. Yo. Ada